Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan analisis strategi profesional spot dengan net value sebagai tugas mata kuliah teori organisasi industri. Kelompok kami berjumlah 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Andi Harjianto, dan Kak Priscilia. Outline paparan ini dibagi menjadi pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang permasalahan yang terjadi pada bisnis olahraga profesional sport adalah sebagai berikut. Olahraga profesional sport adalah acara di mana para atlet berkompetisi secara individu atau dalam tim untuk tampil dan mendapatkan bayaran. Bisnis ini memiliki penghasilan miliaran dolar setiap tahun dari hak siar, penjualan tiket, merchandise, sponsor maupun properti lainnya. 4 liga yang termasuk dalam major liga adalah basketball, bisbol, kemudian football, serta hoki. Struktur olahraga profesional di Amerika sangat berbeda dengan negara lain karena menganut sistem tertutup. Keanggotaan liga merupakan menjadi anggota liga baru merupakan hadiah dari anggota tim yang sudah ada. Mereka untuk dapat masuk ke dalam liga harus membayar sejumlah hak royalti kepada pemilik liga existing. Hal ini menunjukkan bahwa barrier to entry yang cukup kuat dalam masing-masing liga di olahraga profesional di Amerika. Dengan sistem yang seperti ini, kompetisi antar tim dalam satu liga cukup rendah, namun kompetisi antar liga dalam 4 liga besar cukup ketat. Hal ini karena dukungan dari berbagai loyalis fan yang cukup kuat. Studi kasus ini untuk melihat posisi persaingan industri profesional sport dan mengidentifikasi strategi hasil dari Favors analisis untuk dikembangkan menggunakan value net. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam studi kasus ini yang pertama adalah value net. Value net sendiri merupakan pengembangan dari model rantai nilai value chain model Michael Porter yang tahun 1985. Value net adalah peta skematis yang dirancang untuk mewakili semua pemain dalam suatu permainan dan saling berketerkaitan para yang berinteraksi baik secara vertikal maupun horizontal. Interaksi vertikal merupakan hubungan antara pelanggan, perusahaan, dan pemasok, sedangkan interaksi horizontal melibatkan kompetitor dan komplementer. Hal ini terangkum dalam buku yang ditulis oleh Brandon Barker dan Neil Booth tahun 1977 yang berjudul Competition. Alat yang evaluasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dalam value net adalah parts, yaitu player, added value, rule, taktik, dan juga scope. Kompetisi merupakan kerjasama dan kompetisi. Kompetisi merupakan bagian dari permainan bisnis yang digambarkan melalui sebuah alat yang dinamakan jaring nilai atau value net yang dikembangkan oleh Adam M. Brandon Barger dan Neil Booth. Value net merupakan alat yang digunakan untuk memetakan kelompok utama yang berpengaruh dalam lingkungan bisnis sehingga perusahaan dapat mengetahui siapa saja pelanggan, pemasok, komplementer, dan pesaingnya. Part sendiri didefinisikan yaitu player atau pemain adalah pihak-pihak yang terlibat dalam permainan bisnis yang terdiri dari pelanggan, pemasok, pesaing, dan komplementer. Added value atau nilai tambah adalah nilai tambah yang dimiliki oleh pemain dalam permainan ini. Nilai tambah menentukan siapa yang di antara pemain yang mempunyai kekuatan dan siapa yang mendapatkan perolehan nilai yang lebih besar. Kemudian rule atau aturan
yaitu aturan yang berlaku di dalam permainan yang menentukan struktur cara permainan yang dijalankan. Kemudian taktik. Taktik ini adalah alat yang digunakan untuk mempengaruhi atau mengubah persepsi pemain dalam permainan di mana suatu permainan sangat dipengaruhi oleh berbagai cara oleh orang yang berbeda. Skop sendiri adalah ruang lingkup permainan, yaitu batas-batas secara implisit yang dibuat pemain atas permainan ketika mendefinisikan permainan tersebut. Value net melengkapi Five Force Porter dengan mempertimbangkan peluang dari masing-masing kekuatan. Hal ini tercantum dalam buku Economic of Strategy yang ditulis oleh Besanko et al. Konsep value net tersendiri terdiri dari supplier atau pemasok, customer, pelanggan, kompetitor atau pesaing, dan komplementer yaitu produsen barang-barang pelengkap atau layanan pelengkap. Posisi persaingan industri profesional sport yang telah dianalisis dengan Porter Five Force dalam buku Ekonomi Strategi gambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah ancaman untuk pendatang baru. Analisanya adalah setiap liga memiliki aturan dalam menerima tim baru. Pemilik tim lama akan diberi kompensasi ketika tim baru mau masuk atau ditambahkan. Pemain lama memiliki hak franchise baru di wilayah geografis mereka. Kemudian untuk dapat memulai liga baru adalah sangat berisiko. Berdasarkan analisa tersebut, didapatkan bahwa ancaman untuk pendatang baru sangat rendah atau low. Yang selanjutnya, analisis selanjutnya yaitu adalah bargaining power of supplier. Analisanya adalah para atlet memiliki persatuan atau inisiasi atlet, kemudian supplier dari para atlet di major liga ini adalah NCAA, yaitu organisasi para atlet remaja atau mahasiswa yang mensupport atau mensuplai jumlah atlet yang bergabung di dalam liga. Kemudian supplier selanjutnya adalah pemerintah kota yang memberikan kontribusi atau subsidi melalui pembangunan stadion ataupun bentuk bantuan lainnya. Permasalahannya adalah anggaran pemerintah kota yang terbatas menyebabkan subsidi yang diterima klub akan berkurang. Bargaining power lainnya adalah loyalitas dari para fans pada permainan tandang atau kandang. Berdasarkan analisa tersebut, bargaining power of supplier termasuk rendah atau low. Kemudian yang selanjutnya adalah bargaining power of customer. Customer dari olahraga profesional sport adalah jaringan TV dan sistem kabel yang saling bersaing untuk mendapatkan hak siar. Kemudian dalam negosiasi hak siar, liga memiliki keunggulan melawan jaringan televisi lokal dan radio. Dalam pertandingan, penonton hanya bisa melalui virtual di masa pandemi. Berdasarkan analisa tersebut, dapat dikatakan bahwa bargaining power of customer adalah rendah atau low. Yang selanjutnya adalah analisa competitive rivalry. Analisanya adalah liga olahraga membutuhkan keseimbangan kompetitif agar kontes tetap menarik. Kemudian persaingan atlet tidak berarti persaingan bisnis, persaingan internal yang rendah, serta tim tidak bersaing di pasar tenaga kerja. Persaingan gaji dari setiap tim juga cukup rendah. Berdasarkan analisa tersebut, dapat dikatakan bahwa competitive rivalry professional sport adalah sangat rendah. Analisis selanjutnya adalah trade-off substitute, di mana analisanya adalah tim yang berkompetisi hanya dalam pasar lokal, kemudian elastisitas substitusi yang cukup rendah, kemudian komplemen pentingnya adalah televisi maupun sport betting. Berdasarkan analisa Five Force tersebut, untuk dapat tetap bersaing dalam
peta bisnis, walaupun analisa persaingan industrinya cukup rendah, profesional sport perlu menggali strategi-strategi, yaitu dengan bekerja sama atau kompetisi baik dengan customer, komplementer maupun kompetitor untuk memetakan strategi baru dalam analisa value net. Didapat analisa value net existing sebagai berikut. Yang pertama adalah customer dari professional sport adalah loyalis fan, kemudian jaringan televisi, kemudian lokal televisi, dan radio lokal, stasiun radio. Kemudian komplementernya adalah digital content, kemudian sport regulator, sport betting, dan e-sport. Untuk suppliernya dapat dipetakan bahwa supplier professional sport adalah NCAA atau National Collegiate Athletic Association, yang merupakan organisasi atlet remaja atau amatir yang akan bergabung ke liga profesional. Kompetitornya sendiri yaitu antar sport team dalam satu liga, kemudian adanya liga baru yang berusaha untuk menggantikan major liga, kemudian major liga lainnya yang memiliki loyalis fans sendiri, misalnya fans hoki, fans NBA, dan fans football. Apabila pertandingan ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan, ada beberapa liga yang akan kehilangan penontonnya. Untuk memetakan strategi kompetisinya melalui analisa parts akan disampaikan oleh teman saya, Kak Priscilia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Andi atas presentasi sebelumnya. Saya akan mencoba untuk menjabarkan sesi yang selanjutnya. Oke. Semoga kelihatan. Ya. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai competition strategy. Dalam hal ini, kita menganalisa dibagi menjadi 5 aspek, yakni player, added value, rule, tactics, dan juga scope. Di mana dari kelima ini akan saya bahas satu persatu. Untuk player, competition strateginya ini bisa berupa liga-liga baru ini diajak untuk bekerja sama membuat sebuah liga yang di luar dari daerah-daerah yang sering mereka lakukan untuk membuat liga. Jadi bekerja sama juga dengan Major League sebagai salah satu daya tarik untuk masyarakat dalam menonton acara liga tersebut. Sehingga adanya hal tersebut dapat menarik massa lebih banyak menonton untuk acara liga tersebut. Serta berkoordinasi juga dengan Major League lainnya dalam melakukan pengaturan jadwal sehingga tidak ada yang terjadi jadwal yang sama, sehingga masing-masing kompetisi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Yang kedua adalah added value, di mana terjadi kolaborasi serta sinergi dengan media TV lokal, radio lokal, ataupun media online maupun offline, lokal maupun nasional, yang melakukan pembuatan acara talk show ataupun exclusive interview, coaching klinik, ataupun charity show. Hal ini bisa menjadi win-win solution bagi kedua belah pihak. Bagi professional sport, mereka akan membangun branding mereka, self-branding, sehingga mereka bisa menjadi lebih terkenal di kalangan masyarakat umum. Sementara bagi pihak media, mereka bisa mendapatkan TVR dan juga shares dari ataupun viewers dan listeners yang lebih banyak untuk pada saat acara tersebut berlangsung. Yang selanjutnya merupakan rule di mana professional sport perlu mempertahankan aturan-aturan yang telah dibuat bersama supaya bisnis yang ada bisa terus dijalankan. Dan jikalau ada isu-isu yang ditemukan pada hari-hari kemudian, itu bisa menjadi landasan untuk memperbaiki rules yang sudah ada atau bahkan yang belum ada untuk bisa dijadikan suatu aturan yang baku untuk seluruh professional sport yang ada.
Dan yang selanjutnya merupakan tactics, di mana tactics ini meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pemerintah. Nah, untuk melakukan supaya win-win solution, pemerintah bisa menyediakan fasilitas-fasilitas guna menunjang keberlangsungan dari para profesional sport ini. Sementara profesional sport ini bisa memberikan saham mereka kepada pihak pemerintah, sehingga jika terjadi kenaikan harga saham atau pembagian dividen, pemerintah dapat merasakan manfaatnya juga. Jadi tidak hanya sebatas mengharumkan nama daerah atau nama negara, melainkan juga secara keuntungan, secara profitable juga dirasakan oleh pemerintah ataupun negara dan daerah. Serta skopnya kali ini merupakan broad, di mana mencakup seluruh kesempatan yang dimiliki, tidak seperti di analisa vice forces yang hanya melihat keuntungannya saja, melainkan dalam competition strategi ini kita melihat seluruh kesempatan yang ada ataupun yang didapat dari supplier, consumer, complementary, or competitor. Jadi seluruh kesempatan yang ada daripada kita saling membunuh satu sama lain, kita melakukan sinergi gitu. Nah, yang selanjutnya ini merupakan new value net concept professional sport yang kita ajukan, di mana dari 4 hal ini untuk customers ada beberapa yang baru, di mana ada new leg, terus habis itu brand sebagai customer kita, karena brand ini kalau misalnya di mata brand, mereka mau untuk mengendorse para KOL, key opinion leader, ataupun para selebriti, ataupun para atlet lainnya yang terkenal untuk memperkenalkan produk-produk mereka. Brand ini bisa dari lintas industri bahkan. Contohnya seperti Shopee pada saat beberapa tahun yang lalu, mereka melakukan meng-hire Cristiano Ronaldo menjadi brand ambassador mereka. Padahal secara industri e-commerce dengan sport itu sangat berbeda jauh. Jadi brand bisa menjadi salah satu customer-nya. Lalu magazine, newspaper, dan portal online, di mana para media-media ini sebenarnya juga berlomba-lomba untuk mendapatkan eksklusif tayangannya dengan para professional sport ini. Nah, bisa dikatakan pada saat suatu media menginterview secara eksklusif akan meningkatkan TV shares mereka atau viewers mereka, seperti itu. Baik portal online juga seperti itu. Lalu kita beralih ke kompetitor, di mana kompetitor ini sebenarnya ada racing dan juga ada entertainment, itu bisa menjadi kompetitor dari professional sport, karena professional sport ini sebenarnya merupakan salah satu hiburan bagi masyarakat. Namun jika tidak ada pertandingan-pertandingan, maka masyarakat bisa beralih ke hiburan yang lainnya, seperti menonton untuk MotoGP atau F1, atau bisa juga dengan melakukan entertainment yang lain, sehingga hal tersebut bisa menjadi kompetitor kita. Dan ini harus diperhatikan agar supaya kita bisa memahami pergerakan dari kompetitor yang lain, seperti itu. Jadi kompetitornya tidak hanya sport team saja, seperti itu. Nah, selanjutnya supplier ini merupakan NCAA, National Collegiate Athletic Association, di mana mereka yang juga merupakan supplier dari para atlet-atlet yang ada, serta city government, player, serta kami masukkan juga lokal dan radio station, serta lokal television di sini. Selanjutnya merupakan komplementer, di sini kami menambahkan entertainment, di mana musik, video, maskot, serta cheerleaders ini menjadi komplementari dari professional sport. Karena kehadiran mereka semua akan memeriahkan suatu kompetisi, sehingga euforianya dari
pertandingan tersebut menjadi lebih wah dan menarik orang-orang untuk menonton acara tersebut. Selanjutnya, strategic action yang kita suggest adalah brand partnership, di mana dengan brand kita akan melakukan promosi yang jauh lebih gencar pada saat suatu professional sport ini melakukan tap in dari brand. Kita akan sama-sama bersinergi untuk saling menguatkan satu sama lain sehingga nama kita bisa booming. Dan menjadikan merchandiser maupun supplier itu partnership-nya dari professional sport, karena salah satu hal yang krusial juga merupakan merchandiser, karena fans-fans dari professional sport akan sangat senang jika mereka mendapatkan merchandiser, dan salah satu pemasukan dari professional sport merupakan dari merchandiser ini. Supplier pun juga sangat penting, karena tanpa supplier maka suatu professional sport tidak bisa berjalan yang terus-menerus bagus. Lalu menjadikan media sebagai customer dari professional sport juga dengan kedua belah pihaknya mendapatkan keuntungan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bekerja sama dengan media itu merupakan win-win solution. Terutama jika kita tap in dengan brand, kita bisa mengajak media untuk lebih menggaungkan promosi baik dari pihak brand, dari pihak professional sport maupun dari pihak medianya. Serta melakukan terus analisa serta riset yang secara berkala untuk memahami perubahan yang terjadi sehingga dari pihak professional sport bisa menyesuaikan dengan kondisi yang terkini. Seperti yang saya bilang, memang kompetitor saat ini merupakan another team sport lainnya. Namun entertainment yang lainnya maupun racing yang lainnya itu tidak menutup kemungkinan untuk menjadi kompetitor dari professional sport, sehingga harus tetap menganalisa market apa yang diinginkan oleh market ataupun pasar. Dan kesimpulannya, professional sport ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik untuk dibahas, karena penghasilan dari professional sport memiliki angka yang cukup signifikan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Andi. Dan secara analisa Five Forces Porter, baik kelimanya memiliki dampak yang rendah. Tapi hal ini bukan berarti dari setiap professional sport dapat mengabaikannya. Dengan menggunakan analisa ValueNet, lebih melihat pada kesempatan yang ada, maka didapatkan strategi yang baru dengan melihat berbagai kesempatan yang ada untuk bisa dijadikan nilai unggul dari professional sport. Industri entertainment bisa menjadi kompetitor di mana karena liga olahraga merupakan salah satu bentuk hiburan yang bisa tergantikan, sehingga tetap menjaga aturan maupun kompetitif dalam pertandingannya serta memanfaatkan momentum melalui komplementer untuk bisa menjadikan professional sport tetap memiliki keunggulan. Dan ini merupakan daftar pustakanya. Saya dan juga Mas Andi mengucapkan terima kasih atas waktunya telah mendengarkan presentasi kami. Semoga bisa menjadi pengetahuan ataupun referensi bagi akademisi yang akan melakukan penelitian di dunia professional sport maupun bagi para pelaku industri yang tengah melakukan riset mengenai professional sport. Terima kasih dan sampai jumpa.